Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika SMA. Pada video kali ini saya akan membahas kompetensi baru, yaitu mengenai statistik pada penyajian data berkelompok. Mari kita mulai video pembelajaran matematika kali ini. Pada penyajian data, khususnya pada data kelompok, ada beberapa hal, yaitu nanti penyajian datanya ini digambarkan dalam sebuah histogram atau poligon frekuensi. Apa itu yang dimaksud dengan histogram? Histogram merupakan penyajian data bila data dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu, dalam membuat histogram ini ada beberapa hal yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama, menentukan jangkauan data. Jangkauan data ini dirumuskan datum terbesar atau datum maksimum dikurangi datum terkecil atau datum minimum. Apa itu datum? Datum adalah data yang nilainya paling besar, ini disebut datum maksimum. Kemudian angka yang paling kecil ini disebut datum minimum. Oke, yang berikutnya, setelah menentukan jangkauan, yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas interval yang dilambangkan huruf K. Untuk menentukan nilai huruf K ditentukan dengan bilangan Sturges, yaitu dirumuskan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N ini adalah banyaknya data yang ditampilkan, sedangkan K adalah anggota bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang kelas interval yang dilambangkan dengan huruf P. Untuk menentukan panjang kelas interval dirumuskan jangkauan data dibagi banyaknya kelas. Oke, mari kita lihat contohnya. Contohnya adalah hasil tes matematika didapat data sebagai berikut. Jadi ini adalah saya mengambil sampel sebuah ulangan atau tes matematika. Datanya disajikan dalam tabel seperti ini. Tabel ini akan diisi, yang pertama adalah nilainya. Nilainya karena terlalu besar rentangnya, misalnya rentang dari 1 sampai 100, maka kita ambil data terendah adalah 38 sampai dengan 45. Kemudian setelah 45, 46 sampai 53, 53 sampai 61, 62 sampai 69, 70 sampai 77, 78 sampai 85, 86 sampai 93. Jadi nilai yang diperoleh oleh siswa yang paling tinggi 93, nilai yang terendah yang diperoleh oleh siswa adalah 38. 38 sampai strip ini bukan dikurangi tapi 38 sampai dengan 45. Berarti angkanya di sini berapa? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Kalau nilainya sudah 46, bergeser ke baris yang kedua. Kalau nilainya sudah 54 sampai 61, bergeser ke baris yang berikutnya dan seterusnya. Lalu
Pada kolom yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya siswa yang memperoleh nilai antara 38 sampai 45. Misalnya ada berapa? Oh, ternyata ada 2 orang siswa yang memperoleh nilai 46 sampai 53. Ternyata ada 8 orang siswa yang memperoleh nilai 54 sampai 61. Ada 8 siswa yang memperoleh nilai 62 sampai 69. Ada 7 orang siswa yang memperoleh 70 sampai 77. Ada 5 siswa yang memperoleh 78 sampai 85. Ada 7 siswa yang memperoleh nilai 86 sampai 93. Ada 3 siswa. Jadi frekuensi ini jika dijumlah ini 2 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3, hasilnya adalah 40. 40 ini menunjukkan banyaknya siswa yang mengikuti tes matematika. Oke, sudah aman dan jelas. Jadi ini nilainya dikelompokkan. Kemudian dicari frekuensinya. Frekuensi adalah anak yang memperoleh nilai antara nilai 38 sampai nilai 45. Ada 2 orang dan seterusnya. Kemudian dalam penyajian data yang selanjutnya pada kolom ini adalah nilai tengah atau dilambangkan XI. Nilai tengah dari 38 sampai 45 adalah 41,5. Apa ya? Silahkan dibuat angka 38, 39 dan seterusnya sampai 45. Tengah-tengahnya dari data yang kamu buat itu nilainya adalah 41. Nah, sekarang nilai tengah dari 46 sampai 53 adalah 49,5, 54 sampai 61 57,5, 62 sampai 69 65,5, 70 sampai 77 ada 73,5. Nilai tengah 78 sampai 85 adalah 81,5. Nilai tengah 86 sampai 93 adalah 89,5. Jadi itu penyajian data yang diwujudkan dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya, dari data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, batas kelas, batas bawah kelas, angka-angka yang ada di ruas kiri tadi, yaitu angkanya 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86. Mari kita lihat coba ke belakang lagi. Angka batas bawah itu 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86. Oke, selanjutnya tadi ini adalah batas bawah kelas. Sekarang batas atas kelas. Mari kita kembali lagi. Batas atas kelas yang dimaksud adalah ini, nilai dari 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93. Itu adalah batas atas kelas. Sehingga di sini dituliskan batas atas kelasnya 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93. Lalu dari nilai tengah kelas dicarinya adalah setengah dikali batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Mari kita praktekkan. Batas bawah kelas 38, batas atas kelas 45. 38 ditambah 45 dikalikan setengah, itu adalah nilai tengah untuk
kelas yang pertama. Yang kedua 46 dengan 53 dan seterusnya. Kalian cek di sini apakah tadi nilai tengah 41,5, 49,5 sampai dengan 89,5 pernyataan yang benar. Oke, silakan dipraktekkan. Sekarang kita mencari tepi bawah kelas. Yang dimaksud tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi setengah. Sedangkan tepi atas kelas adalah batas atas ditambah setengah. Itu untuk tepi, sehingga tepi bawah kelas data di atas yaitu 37,5, 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5 dan 88,5. Itu untuk penyajian data berkelompok. Pembelajaran video kali ini itu saja dulu. Kalian salin, dan tugas yang tadi membuktikan tentang nilai tengah, kemudian dicari tepi bawah kelasnya, oh ini itu, kemudian dicari juga tepi atas kelasnya yang belum saya tulis di sini. Selamat mengerjakan tugas sambil memahami data. Disalin, tidak perlu dikumpulkan. Nanti pada pertemuan yang akan datang baru ada tugas atau soal yang harus dikumpulkan. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.